Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali lagi di channel Lonceng Kampus gitu ya. Masih bersama Bu Amel. Kali ini kita akan membicarakan mengenai teori asam basa. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membicarakan manfaat atau hubungan atau peran dari asam basa dalam dunia farmasi gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar ke konsep yang paling dasar yaitu teori asam basa. Yuk, langsung aja kita mulai. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran melalui YouTube ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Dengan sikap sempurna, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke adik-adik, kita mengenal ada sifat umum dari asam dan basa. Bu Amel di sini akan kasih contoh. Asam di sini adalah ya, ada lemon dan cuka makan. Ya. Nah, coba deh kalau dari rasa, kira-kira rasanya bagaimana? Ya, rasanya asam atau kecut gitu ya. Kemudian, untuk basa Bu Amel kasih contoh sabun sampo gitu ya. Dan kondisi kita pada saat mandi ya, atau sedang keramas tanpa sengaja ternyata busa atau air dari sampo itu tertelan atau mengenai lidah kita, maka apa yang kalian rasakan? Yes, rasanya pahit. Lalu kalau kita pegang sabun, rasanya bagaimana? Licin ya, atau sifatnya kaustik. Jadi umumnya basa ini memiliki rasa pahit gitu ya, senyawa basa umumnya memiliki rasa pahit dan bersifat licin atau kaustik. Oke, kemudian baik asam maupun basa, keduanya dapat menyebabkan perubahan warna pada tumbuhan. Tapi mereka perubahan warnanya berkebalikan. Nah, contohnya yuk kita mulai saja. Ya, andai Bu Amel di sini punya kertas lakmus atau kertas litmus ya. Kertas ini dimasukkan ke dalam senyawa asam ya. Apabila yang kita gunakan ada litmus biru dimasukkan ke dalam larutan asam, maka litmus birunya akan berubah menjadi merah. Ya, sebaliknya apa? Litmus merahnya akan tetap berwarna merah. Jadi litmus itu ada dua ya, litmus merah dan litmus biru ya. Jadi kalau dia dimasukkan ke dalam larutan asam, kedua-duanya warnanya adalah merah. Warna akhirnya setelah dicelupkan. Kemudian kalau basa bagaimana? Kalau basa kebalikannya gitu ya, kebalikannya. Kalau kalian punya kertas lakmus merah atau litmus merah ya, maka dia akan berubah menjadi biru. Sedangkan litmus birunya akan tetap biru. Kalau gitu dengan kata lain apa? Warna akhirnya adalah biru. Nah, itu jika menggunakan kertas lakmus. Nah, kalian juga bisa mencari gitu ya, untuk zat warna lainnya pada tumbuhan, misalnya pada kunyit gitu ya. Nanti pada saat asam warnanya seperti apa, pada saat basa seperti apa, atau kita bisa pakai kubis ungu dan lain-lain ya. Jadi nanti intinya pigmen warna atau tumbuhan itu bisa berubah dengan kondisi asam atau basa atau dengan penambahan senyawa asam atau senyawa basa. Oke, nah karena dia bersifat asam dan basa ya dan dia mudah terionisasi, maka apa? Dia mampu menghantarkan listrik. Jadi kalau kalian punya rangkaian alat listrik, maka akan ada nyala lampu. Nah, terang atau tidaknya nyala lampu itu tergantung dengan kekuatan dari asam dan basa tersebut ya. Jadi semakin banyak yang bisa terionisasi, maka semakin besar arus yang dihasilkan gitu ya. Dan apa yang terjadi? Maka nyala lampu pun akan semakin terang. Nah, sebaliknya, bila semakin sedikit ya ion yang berhasil dilepaskan dari asam atau basa tersebut atau kekuatannya melemah gitu ya, maka nyala lampunya pun akan redup ya, tapi intinya dia tetap bisa menghantarkan listrik. Kemudian untuk senyawa asam ternyata ditemukan bahwa senyawa asam itu bersifat korosif ya, karena dia apa? Dapat ya oksidasi logam-logam seperti seng, magnesium, Fe, dan dia menghasilkan gas hidrogen. Oke, kita cek di sini reaksinya. Contoh kita misalkan suatu asam, di sini asam klorida, kita teteskan kepada magnesium, maka lama-kelamaan magnesium ini akan hancur ya atau larut gitu ya. Membentuk apa? Membentuk MgCl2 dan menghasilkan gas hidrogen. Ya, jadi kalau dalam tabung gas hidrogennya kita tangkap sebagai apa? Gelembung udara. Nah, kalau kita mau cek kasih aja api gitu ya, maka dia akan terbakar. Nah, itu membuktikan bahwa ada gas hidrogen. Tapi ingat hati-hati dalam melakukan percobaannya.
Oke, selanjutnya ya. Ternyata asam juga dapat bereaksi dengan karbonat ya. Dan bikarbonat menghasilkan karbon monoksida. Kita lihat contohnya. Di sini Mama ambil juga asam klorida yang direaksikan dengan kalsium karbonat. Ya, kemudian apa yang terjadi? Maka akan dihasilkan gas CO2. Jadi kalau ini kita lakukan di dalam tabung reaksi, maka adik-adik akan melihat apa? Ketika gitu ya, larutan CaCO3 diteteskan kepada HCl ataupun sebaliknya, maka nanti kalian akan melihat apa? Adanya gelembung-gelembung seperti Sprite ya. Jadi gelembung-gelembung seperti itu. Nah, kalau kalian ingat ya, untuk minuman soda seperti Sprite, Coca-Cola dan lainnya itu memang adalah minuman karbonasi atau dia yang mengandung CO2 gitu ya. Oke, kemudian yuk. Sebenarnya ada banyak sekali teori asam basa yang berkembang gitu ya. Cuman di sini yang kita pakai ada 3. Jadi yang cukup relevan sampai sekarang. Yang pertama adalah di tahun Steve August Arrhenius ya. Dia di tahun 1884. Wow, ini udah lama banget gitu ya. Ini untuk Arrhenius mengemukakan gitu ya, mengenai teori asam basa untuk pertama kalinya. Dilanjutkan gitu ya, disempurnakan oleh Bronsted Lowry. Ini adalah kedua ilmuwan yang berasal dari kota yang berbeda dan mereka tidak bersama-sama tapi rumusannya sama gitu ya. Kemudian teori Bronsted Lowry ini selanjutnya apa? Di tahun yang sama itu disempurnakan lagi oleh Lewis gitu ya, atau Gilbert Newton Lewis ya, di tahun yang sama yaitu di 1923. Nah, kita akan lihat perkembangannya, kelebihan dan kekurangannya, lalu kemana aplikasinya. Oke. Yuk kita mulai yang pertama. Untuk Arrhenius gitu ya, dia titik poinnya adalah spesies kimia yang diperhatikan adalah H+ dan OH-. Jadi kalau kita ngomongin asam atau basa kaitannya sama H+ dan OH-, maka konsepnya adalah teori yang paling lama, yaitu adalah teori Arrhenius. Nah, teori Arrhenius ini dia dipelajarinya hanya pada pelarut air. Itu dulu konsepnya. Jadi apa tadi? Dia mempelajari tokoh utamanya dalam asam basa ini adalah si H+ dan OH- ya, di mana mediumnya adalah pelarut air. Sedangkan pada Bronsted Lowry ya dan Lewis ya, ceritanya adalah apa? Pokoknya adalah serah terima. Nah, tokoh utamanya yang berbeda. Konsep utamanya adalah peristiwa serah terima. Nah, yang berbeda adalah tokoh utamanya atau spesies kimia yang berpengaruh pada sifat keasaman ataupun kebasahannya gitu ya. Siapa itu gitu ya? Kalau Bronsted Lowry gitu ya, Bronsted Lowry kita akan membahas tentang keberadaan proton. Jadi nanti kita akan lihat spesies kimia mana yang menyerahkan proton dan mana yang menerima proton. Nah, ini adalah konsep dari Bronsted Lowry. Sedangkan pada Lewis sama konsepnya tetap serah terima tapi kali ini kita ngomongnya apa? Dia bukan lagi proton tapi adalah serah terima elektron. Nah, yang membedakan lagi gitu ya, baik Bronsted Lowry maupun Lewis, dia keduanya pelarutnya sudah bukan pelarut air. Ya, keduanya sudah bukan pelarut air. Jadi pelarut itu ada banyak ada alkohol gitu ya. Kemudian ada benzena gitu ya. Ada senyawa asam. Jadi ada banyak sekali namanya apa? Pelarut selain air. Nah, makanya di sini nanti teori Bronsted Lowry dan Lewis itu yang cukup relevan. Nah, tapi apa gitu ya? Kalau di Bronsted Lowry gitu ya, pelarutnya masih bersifat periodik. Apa itu pelarut periodik? Adalah pelarut yang dapat melepaskan proton. Ya, sedangkan tidak semua, ada juga beberapa seperti benzena, dioksan, dia bahkan tidak bisa menerima maupun mendonor protonnya sehingga kurang relevan. Makanya muncul di Lewis. Nah, untuk teori Lewis, dia sudah bisa sampai menjelaskan ke pelarut seperti benzena. Jadi dia sudah mampu menjelaskan pelarut periodik dan apriodik. Gitu ya. Jadi pelarut yang bisa menghasilkan proton ya, atau bisa donor aseptor proton, sedangkan apriodik adalah yang tidak bisa donor maupun aseptor elektron. Nah, yuk kita langsung lihat aja contohnya. Oke, kita kembali dulu ke Arrhenius. Jadi Bu Amel akan bahas gitu ya, yang Arrhenius dulu. Kita pelajari dulu. Untuk Arrhenius gitu ya, asam itu apa sih? Ya, asam itu adalah zat yang bila dilarutkan dalam air menghasilkan ion hidrogen.
Itu kuncinya. Dia menghasilkan ion hidrogen. Oke, kita lihat contohnya pada reaksi berikut ini. Ya, di sini kita punya gitu ya. Adik-adik lonceng kampus, kita di sini punya HCl ya. Ketika terurai ternyata HCl ini menghasilkan H+. Ya, atau ion hidrogen plus Cl-. Nah, karena dia mampu menghasilkan H+, maka HCl itu disebut sebagai senyawa asam. Ya, sedangkan menurut Arrhenius gitu ya, senyawa basa itu seperti apa? Adalah zat yang bila dilarutkan dalam air menghasilkan OH-. Apa? Yang bila dilarutkan dalam air dia menghasilkan OH-. Kita lihat yuk, contoh yang paling umum. Kita pakai larutan natrium hidroksida. Ternyata natrium hidroksida itu akan terurai menjadi apa? Na+ dan OH-. Lihat. Ada yang dihasilkan yaitu OH-. Jadi ketika suatu senyawa dilarutkan dalam air menghasilkan OH-, maka dia adalah basa. Bisa dipahami ya adik-adik? Ya, jadi kalau Arrhenius konsepnya adalah ketika di dalam air menghasilkan H+, maka zat tersebut bersifat asam. Tapi ketika dia di dalam air menghasilkan OH-, maka dia bersifat basa. Nah, ini adalah konsep paling sederhana dari teori asam basa yang dikemukakan oleh Arrhenius di tahun 1884. Nah, sampai sekarang ini juga masih relevan, tapi pada konsep yang sangat sederhana. Nah, karena kesederhanaan atau keterbatasannya itu, makanya teori asam basa Arrhenius itu memiliki kelemahan. Yang pertama, ternyata NH3 itu bersifat basa, padahal di NH3 itu tidak ada kandungan OH-nya. Loh, kok bisa? Nah, ini keterbatasan dari Arrhenius. Kemudian kelemahan berikutnya dari Arrhenius adalah dia hanya terbatas pada pelarut air. Ya, padahal seperti yang Bu Amal singgung tadi, tidak sekedar pelarut air, ada banyak sekali pelarut, apalagi kalau kita orang-orang farmasi ya, untuk melarutkan gitu ya, biasanya kita banyak menggunakan jenis pelarut seperti alkohol, ether gitu ya, benzen, dioksan dan lain-lain gitu ya, sehingga tidak terbatas pada pelarut air. Nah, kemudian kelemahan ini coba dijawab oleh tadi siapa namanya? Dua orang yaitu Bronsted dan Lowry di tahun 1923. Dia punya konsep seperti ini. Ya, yang namanya asam itu adalah yang dapat memberikan H+. Atau dia apa di sini? Dia mampu melakukan donor proton. Proton itu apa sih? Ini loh, ion H+. Ya, ion H+ ini kita sebut sebagai proton. Nah, kita lihat kalau dia dapat mendonor proton maka dia asam. Kita lihat pada reaksi berikut. Ya. Ketika HCl gitu ya, bertemu atau dilarutkan dalam air, maka akan terjadi pembentukan H3O+. Lihat di sini. Apa yang dilakukan HCl terhadap H2O sehingga menjadi H3O+? Ya, H2O-nya jadi ketambahan H. Artinya apa? HCl yang mendonorkan hanya kepada H2O sehingga menjadi H3O+. Ya, sehingga kalau kayak gitu, kalau berdasarkan konsep donor proton, maka HCl itu bertindak sebagai asam atau memiliki sifat asam. Bisa dipahami? Ya. Oke, nah sekarang next selanjutnya gitu ya. Basa itu yang bagaimana? Basa kebalikannya gitu ya. Basa itu adalah zat yang dapat menerima proton. Ya, atau dia kita sebut sebagai aseptor proton. Ya, nah dia bersifat sebagai aseptor proton. Kalau gitu yuk kita lihat di sini gitu ya. Di sini ada reaksi antara NH3 dengan H2O. Kita lihat. NH3 berubah menjadi NH4+. Ya, NH3 berubah menjadi NH4+. Makanya apa di sini? Ada penambahan? Ya, ada penambahan proton ya gitu ya, atau penambahan ion H+, sehingga di sini berubah menjadi NH4+. Ya, dengan kata lain kayak gitu ya. Dengan kata lain berarti NH3 mempunyai sifat apa? NH3 ini mempunyai sifat basa dari Bronsted Lowry. Ya, jadi sekali lagi
Kalau Brownstedt-Lowry konsepnya adalah donor dan aseptor proton. Kalau dia mendonorkan protonnya, maka dia asam. Ya, sedangkan kalau dia mengasep proton, maka dia bersifat basa. Ya, tinjauannya seperti itu. Oke, nah, tapi ternyata Brownstedt-Lowry masih punya kelemahan nih. Apalah kelemahannya gitu ya? Yang pertama, dia hanya terbatas pada pelarut periotik. Padahal pelarut periotik itu kan adalah pelarut yang dapat menghasilkan proton. Seperti asetat, air, amonia, dan lain-lain gitu ya. Padahal ada juga gitu ya, pelarut gitu ya, yang dia tidak dapat mendonor maupun mengasep proton, tapi dia bisa memiliki sifat asam maupun basa seperti benzena dan dioksan. Nah, nanti kita akan bahas. Nah, ini yang nanti akan dikuatkan oleh Lewis. Kemudian berikutnya, tidak dapat menjelaskan reaksi antara oksida asam dengan oksida basa dalam pembentukan garam. Ya, ini bisa dijawab juga oleh siapa? Oleh Lewis. Ya, kemudian dia tidak bisa menjelaskan. Kalau tadi konsepnya adalah gitu ya, asam basa itu kaitannya sama proton, ternyata ada banyak senyawa yang dia bersifat asam atau basa tapi dia tidak memiliki proton. Kita lihat di sini. Aluminium triklorida dan boron trifluorida itu sifatnya asam. Coba kalian lihat di sini. Ya, tidak ada kandungan proton tapi dia bisa bersifat asam. Ya, kemudian PCl3 ya, ternyata dia bersifat basa. Padahal di sini tidak ada kandungan ion hidrogennya atau tidak ada kandungan protonnya. Kok bisa gitu ya? Nah, ini yang kemudian disempurnakan di tahun yang sama oleh Gilbert Newton Lewis. Nah, konsepnya adalah sama gitu ya, masih ada serah terima. Perbedaannya apa? Tinjauannya adalah elektron. Ya, jadi asam itu adalah apa? Zat yang dapat menerima pasangan atau dia disebut juga sebagai aseptor elektron. Ya, jadi kalau dia accept elektron, gitu ya, atau dia miskin elektron, jadi kalau menerima itu kan biasanya kekurangan ya, maka kita sebutnya apa? Dia adalah asam Lewis. Ya, sedangkan gitu ya, kalau ternyata dia malah yang memberikan atau dia sebagai donor atau dia yang lebih kaya akan elektron gitu ya, maka kita sebut dia sebagai basa Lewis. Oke, perhatikan reaksi berikut ini. Ya, di sini Bu Amal punya NH3 ya. N masih ingat ya, N punya elektron valensinya 5 gitu ya, H punya elektron valensi 1, sehingga nanti ini N membagi dulu 3, sisa 2, jadi ada satu pasangan elektron bebas di NH3. Kemudian ini kita reaksikan dengan BF3. Ya, perhatikan di sini. BF3 itu elektron valensi terluarnya adalah 3 dan tiga-tiganya sudah diberikan pada F. Artinya kalau kita lihat di sini gitu ya, NH3 masih punya sepasang elektron bebas. Sedangkan pada BF3 dia tidak ada. Kalau kayak gitu mana yang lebih kaya elektron? Yes, yang lebih kaya elektron adalah NH3. Sehingga apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah NH3 akan mentransfer elektron kepada B. Kemudian membentuk ikatan. Nah, karena NH3, sekarang Bu Amel tinjaunya dulu dari NH3 ya. Karena NH3 itu kaya akan elektron atau lebih kaya akan elektron dibandingkan BF3, sehingga dia bisa melakukan apa? Bisa melakukan donor elektron. Nah, kalau dia melakukan donor elektron, maka NH3 ini adalah senyawa basa. Basa apa? Dia adalah basa Lewis. Sedangkan BF3 yang menerima atau mengabsorb elektron gitu ya, kita sebutnya sebagai apa? Ini kita sebutnya sebagai asam. Ya, kalau dia mengabsorb elektron berarti dia asam. Asam siapa? Asam Lewis. Bisa dipahami ya. Nah, reaksinya adalah apa? Reaksinya adalah pembentukan
garam. Seperti itu ya. Jadi Bu Amel ulangi. Kita punya 3 teori. Yang pertama adalah Arrhenius, kedua Bronsted-Lowry, ketiga Lewis. Konsepnya adalah untuk Arrhenius yang kita lihat tokoh utamanya adalah H+ dan OH-. Sedangkan pada Bronsted-Lowry tokoh utamanya adalah H+ atau proton dan pada Lewis adalah elektron ya. Jadi kalau Arrhenius dia pada pelarut air yang bisa menghasilkan H+ kita sebut asam, yang bisa menghasilkan OH- kita sebut basa. Sebaliknya untuk pada Bronsted-Lowry pelarutnya bisa macam-macam ya, tapi umumnya adalah pelarut periodik gitu ya. Yang menjadi konsep adalah proton ya. Kalau dia donor proton maka dia asam, kalau dia akseptor proton maka dia basa. Ya, sedangkan Lewis menjelaskan berdasarkan elektron ya. Kalau dia dapat mengaksep elektron atau dia akseptor elektron atau lebih miskin elektronnya, maka kita sebut dia asam. Sedangkan kalau yang lebih banyak elektron, pasangan elektron bebasnya atau kelebihan elektron, maka kita sebut dia sebagai donor elektron atau dengan kata lain dia adalah basa Lewis ya. Jadi penjelasan tentang teori sampai teori asam basa ada 3 tadi ya dan sudah disampaikan semua. Nah di video berikutnya Bu Amel akan ajak kalian berlatih dan membahas berbagai macam penerapan teori asam gitu ya. Oke, kita akhiri dengan alhamdulillahirobbilalamin. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.